Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal ikhwah dalam program belajar bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah wa Syarhuha. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan program pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusul Lughah yang akan disertakan pula dengan kitab syarahnya, berupa penjelasan kaedah-kaedah yang terkandung di dalam kitab Durusul Lughah. Bagi yang ingin memiliki kitab-kitab tersebut, dapat menghubungi nomor kontak ataupun mengklik link pembelian yang telah kami sediakan di deskripsi video di bawah. Pada pertemuan yang sebelumnya, Ad-Darsus Tsani wal Isrun, pelajaran yang ke-22, kita telah mengulang kembali materi-materi dars yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu perihal mengenai isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Maka di pertemuan kali ini, yaitu Ad-Darsus Tsalis wal Isrun, pelajaran yang ke-23, kita masih akan mengulangi dars perihal mengenai isim-isim yang tidak boleh ditanwin yang diawali oleh beberapa jenis huruf jar. Dan dars kali ini merupakan dars yang terakhir dari kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pembahasannya. Ad-Darsus Tsalisu wa Isrun, pelajaran yang ke-23. Di layar, kita melihat sebuah percakapan antara seorang guru dengan beberapa orang siswanya. Kita mulai bacakan. Al-mudarrisu, guru. Man anta ya akhi? Siapakah kamu wahai saudaraku? Ahmadu, Ahmad. Ana thalibun jadidun. Saya siswa yang baru. Al-mudarrisu, masmuka, siapakah namamu? Ahmadu, ismi Ahmadu, nama saya adalah Ahmad. Al-mudarrisu, guru. Min aina anta, dari manakah kamu? Ahmadu, ana min Pakistana, saya dari Pakistan. Al-mudarrisu, indi sab'atu dafatiro, bersamaku ada 7 buku tulis. Liman hiya, milik siapakah dia? Abbasun, Abbas. Hatiya ustadzu, berikan padaku wahai ustad. Hadza li, ini milikku. Wahadza li Muhammadin, dan ini milik Muhammad. Wahadza li Hamidin, dan ini milik Hamid. Wahadza li Ibrahima, dan ini milik Ibrahim. Wahadza li Utsmana, dan ini milik Utsman. Wahadza li Yusufa, dan ini milik Yusuf. Wahadza li Tolhata, dan ini milik Tolhah. Al-mudarrisu, guru. Ahadza kitabuka ya Muhammadu, apakah ini bukumu wahai Muhammad? Muhammadun, la, bukan. Hadza kitabu Hamzata, ini bukunya Hamzah. Al-mudarrisu, aina aliyun ya ikhwanu, di manakah Ali wahai saudara-saudara?
Hamidun, Hamid. Dhahaba ilar Riyadi. Dia pergi ke kota Riyadh. Al-mudarrisu. Wa aina Yaqubu. Dan di manakah Yakub? Hamidun. Dhahaba ila Makkata. Dia pergi ke kota Mekah. Al-mudarrisu. Aina Ishaqu. Di manakah Ishaq? Muhammadun. Kharaja ilal mudiri. Dia keluar ke kepala sekolah. Al-mudarrisu. Mata kharaja. Kapankah dia keluar? Muhammadun. Muhammad. Kharaja qabla khamsi daqa'iq. Dia keluar 5 menit yang lalu. Dari materi percakapan tadi yang telah kita bacakan, terdapat beberapa huruf jar seperti min yang bermakna dari, li yang bermakna kepemilikan ataupun kepunyaan, dan ila yang bermakna ke, yang dimana sudah kita pelajari dan kita ketahui juga bahwa huruf jar dapat memajrurkan isim yang berada setelahnya, sehingga lafaz isimnya tersebut tidak lagi di akhirannya dibaca dengan harokat dhammah, melainkan dibacanya tersebut dengan harokat kasroh. Namun dari percakapan tadi, kita akan menemukan pengecualian pada beberapa lafaz isim yang jika didahului oleh huruf jar, lafaz isim tersebut tidak dibaca majrur dengan kasroh seperti biasanya, melainkan lafaz isim tersebut dibaca majrurnya dengan tanda harokat fathah di akhirannya. Hal ini dikarenakan lafaz-lafaz isim tersebut termasuk ke dalam kelompok isim-isim mamnu minas sorfi. Untuk itulah kenapa pada pertemuan yang lalu kita sering banyak membahas tentang jenis-jenis dari isim mamnu minas sorfi ini, agar kita mengetahui lafaz-lafaznya seperti apa saja, sehingga ketika kita menemukannya dan didahului oleh huruf jar, kita tidak keliru membacanya secara majrur dengan harokat kasroh, melainkan yang benarnya adalah dengan harokat fathah. Dan berikut adalah perbandingan antara lafaz isim yang menerima tanwin dengan isim mamnu minas sorfi ketika dalam kondisi didahului oleh huruf jar. Contohnya seperti ilar Riyadi, ke kota Riyadh. Lalu contoh yang kedua, ila Makkata, ke kota Makkah. Kita perhatikan pada kedua contoh tadi. Pada contoh yang pertama, lafaz isim yang dapat menerima tanwin seperti lafaz ar-riyadi. Ketika lafaz tersebut didahului oleh huruf jar ila, maka dibacanya secara majrur dengan tanda harokat kasroh di akhirannya. Namun pada contohnya yang kedua, yang terdapat lafaz isim mamnu minas sorfi seperti lafaz makkata, ketika lafaz tersebut didahului oleh huruf jar ila, maka dibacanya secara majrur dengan tanda harokat fathah di akhirannya. Kemudian pada contoh yang lainnya, pada isim yang bisa ditanwinkan seperti li Muhammadin, pada contoh ini kondisi majrurnya dengan tanda harokat tanwin kasrotain. Lalu pada isim mamnu minas sorfi seperti li Ibrahima, pada contoh ini kondisi majrurnya dengan tanda harokat fathah di akhirannya. Dan untuk kondisi majrur pada isim mamnu minas sorfi ini tidak hanya terjadi ketika didahului oleh huruf jar saja. Pembacaan majrur seperti ini berlaku juga ketika isim mamnu minas sorfi tersebut berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Contohnya seperti materi yang telah kita bacakan tadi,
sab'atu dafatiro, 7 buku tulis. Perhatikan pada lafaz isimnya yang berjenis mamnu minas sorfi yaitu dafatiro, dibacanya secara majrur dengan tanda harokat fathah di akhirannya, bukanlah dengan harokat kasroh seperti biasanya. Itulah perbedaan pembacaan antara isim yang menerima tanwin dan isim mamnu minas sorfi jika dibaca dalam keadaan majrur. Sekarang kita kembali kepada kitab Durusul Lughohnya. Tamarinu, latihan-latihan. Al-awwal, ta'ammalil amsilatal atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Muhammadun. Lafaz Muhammadun termasuk ke dalam isim yang menerima tanwin. Ketika didahului oleh huruf jarmin, dibacanya min Muhammadin, dari Muhammad. Lalu jika didahului oleh huruf jar ila Muhammadin, ke Muhammad. Dan jika didahului oleh huruf jar li Muhammadin, milik Muhammad. Dan ketika tersusun dalam sebuah rangkaian mudhof dan mudhof ilaih, dibacanya menjadi kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad. Kemudian pada contoh yang di bawahnya, Zainabu. Lafaz Zainabu termasuk ke dalam isim yang tidak boleh menerima tanwin. Dan ketika didahului oleh huruf jarmin, dibacanya menjadi min Zainaba, dari Zainab. Kemudian ketika didahului oleh huruf jar ila, dibacanya menjadi ila Zainaba, ke Zainab. Kemudian ketika didahului oleh huruf jar li, dibacanya menjadi li Zainaba, milik Zainab. Dan ketika tersusun dalam sebuah rangkaian mudhof dan mudhof ilaih, dibacanya menjadi kitabu Zainaba, bukunya Zainab. Kita lanjut kepada latihannya yang kedua. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Al-awwal, hadzal kitabu li Muhammadin wa dzalika li Zainaba. Buku ataupun kitab ini milik Muhammad dan buku itu milik Zainab. As-sani yang kedua, zahaba Khalidun ila Ahmada. Khalid pergi ke Ahmad. As-salis yang ketiga, zahaba abi ila Makkata wa zahaba ammi ila Juddata. Bapakku pergi ke kota Mekah dan pamanku pergi ke kota Jeddah. Ar-rabi yang keempat, ukhtu Marwana maridotun. Saudari Marwan sakit. Al-khamis yang kelima, aina zauju Khadijata, di manakah suaminya Khadijah? Jawab, huwa fi Landana, dia di kota London. As-sadis yang keenam, sayyaratu Hamidin jadidatun wa sayyaratu Ibrahima qadimatun. Mobilnya Hamid baru dan mobilnya Ibrahim lama. As-sabi yang ketujuh, baitu Khalidin kabirun wa baitu Usamata sogirun. Rumahnya Khalid besar dan rumahnya Usamah kecil. As-samin yang kedelapan, aina dhahaba abuki ya Laila, pergi kemanakah bapakmu wahai Laila? Jawab, dhahaba ila Baghdad, dia pergi ke kota Baghdad.
At-tasi yang kesembilan, fi Istanbula masajidu katsiratun. Di kota Istanbul, masjid-masjid banyak. Al-ashir yang ke-10, indi khomsatu mafatiha. Saya memiliki 5 kunci. Al-hadi asar yang ke-11, al-ka'batu fi Makkata. Ka'bah itu di kota Mekah. As-sani asar yang ke-12, fi hadza syari'i thalathatu masajida. Di jalan ini ada 3 masjid. As-salisu asar yang ke-13, hadza tabibu ismuhu Williamu wa huwa min Landana. Dokter ini namanya William dan dia dari kota London. Wadzalika ismuhu Luisu wa huwa min Barisa. Dan dokter itu namanya Louis dan dia dari kota Paris. Ar-rabi'u asar yang ke-14, sayyaroti launuha akhdaru. Mobilku warnanya hijau. Al-khamisu asar yang ke-15, indi qalamun ahmaru. Saya memiliki pena merah. Kita beralih ke halaman yang berikutnya. As-sadisu asar yang ke-16, Al-Baitul Haramu fi Makkata. Baitul Haram ada di kota Mekah. As-sabi'u asar yang ke-17, Dhahaba Ahmadu ila Muhammadin. Ahmad pergi ke Muhammad. As-saminu asar yang ke-18, Dhahaba Muhammadun ila Ahmada. Muhammad pergi ke Ahmad. At-tasyu asar yang ke-19, A'anta min Makkata. Apakah kamu dari kota Mekah? Jawab, la, ana minat Ta'ifi. Tidak, saya dari kota Taif. Al-Isrun yang ke-20, Ukhtu Fatimata Tholibatun. Saudari Fatimah adalah seorang siswi. Setelah menyelesaikan latihannya yang kedua tadi, kita lanjutkan dengan mengerjakan latihannya yang ketiga. As-salis, iqra'il kalimatil atiyata waktubaha ma'adopti awakhiriha. Bacalah kata-kata berikut dan tulislah dengan mengharokati akhiran lafaznya. Kita bacakan. Aminatu, Aminah. Min Aminata, dari Aminah. Li Ahmada, milik Ahmad. Ahmadu, Ahmad. Usmanu, Usman. Min Pakistana, dari Pakistan. Pakistanu, Pakistan. Li Khadijata, milik Khadijah. Landanu, kota London. Ila Bagdada, ke kota Baghdad. Istanbula, kota Istanbul. Makkatu, kota Mekah. Fi Makkata, di kota Mekah. Juddatu, kota Jeddah. Masajidu, masjid-masjid. Fi madarisa, di sekolah-sekolah. Yaqubu, Yaqub. Li Ishaqo, milik Ishaq. Muawiyatu, Muawiyah. Min Muawiyata, dari Muawiyah. Li Aisyata, milik Aisyah. Aisyatu,
Aisyah. Muhammadun, Muhammad. Khalidun, Khalid. Min Abbasin, dari Abbas. Nu'manu, Nu'man. Hamidun, Hamid. Setelah menyelesaikan latihannya yang ketiga tadi, kita lanjutkan dengan mengerjakan latihannya yang keempat. Ar-Rabi, uktubil a'dada min thalatha ila asyarah waj'al kullan minal kalimatil atiyata ma'dudan laha. Tulislah bilangan dari 3 sampai 10 dan jadikanlah setiap kata-kata berikut sebagai benda yang dibilangnya atau sebagai ma'dudnya. Kita bacakan. Masjidun, masjid. Salah satu masajida, 3 masjid. Fundukun, hotel. Arba'atu fanadiqo, 4 hotel. Mindilun, sapu tangan. Khomsatu manadila, 5 sapu tangan. Miftahun, kunci. Sittatu mafatiha, 6 kunci. Sodikun, teman. Sab'atu asdiqo'a, 7 teman-teman. Zamilun, kawan. Samaniyatu zumala'a, 8 kawan-kawan. Kursiyun, kursi. Tis'atu karosiyya, 9 kursi-kursi. Madrasatun, sekolah. Asru madarisa, 10 sekolah-sekolah. Daqiqotun, menit. Salasu daqoiqo, 3 menit. Setelah mengerjakan latihan yang keempat tadi, maka sudah selesailah pembahasan pembelajaran Durusul Lughoh pada jilid pertama ini. Tinggal menyisakan pembahasan pada kitab syarahnya. Baik, sekarang kita beralih kepada penjelasan ataupun syarah dari Durusul Lughoh jilid pertama pelajaran Ad-Darsus Salis wal Isrun. Kita buka buku syarahnya. Ad-Darsani As-Sani wal Isrun Wassalisu wal Isrun. 2 pelajaran, pelajaran yang ke-22 dan pelajaran yang ke-23. Jadi pembahasan syarah kali ini kita akan membahas materi 2 dars sekaligus dan menjadi penutup dari pembahasan syarah Durusul Lughoh pada jilid yang pertama ini. Pembahasannya mengenai al-mamnu'u minas sorfi, isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Al-mamnu'u minas sorfi, al-mamnu' minas sorf adalah ismun la yunawwanu, adalah isim yang tidak ditanwinkan akhirannya. Wa yujarru bil fathati niyabatan anil kasroti, dan dijarkannya dengan harokat fathah sebagai pengganti dari harokat kasroh. Anwa'ul asma'il mamnu'ati minas sorfi, jenis-jenis dari isim mamnu minas sorfi. Di antaranya adalah al-awwal, al-alamul mu'annasu, nama-nama untuk perempuan ataupun yang bergender mu'annas, seperti Maryamu, Maryam, Zainabu, Zainab, Aisyatu, Aisyah, atau bisa juga nama-nama kota yang berakhiran tak marbutoh di akhirannya, seperti nama kota Makkatu, kota Mekah, Juddatu, dan kota Jeddah. Jenis yang kedua, as-sani,
al-alamul mu'annasu fil lafzi. Nama-nama yang menunjukkan mu'annas secara teks ataupun lafal, dikarenakan diakhiri oleh huruf ta marbutoh. Wa maknahu mudzakkarun. Namun secara maknanya adalah lelaki. Seperti Hamzatu, Hamzah, Muawiyatu, Muawiyah, dan Tolhatu, Tolhah. Lanjut kepada jenis yang ketiga. As-salis al-alamul makhtumu bi alifi wa nunin zaidatain. Nama-nama yang diakhiri dengan huruf alif dan nun tambahan, dan kebanyakannya bermakna untuk jenis gender lelaki ataupun muzakkar, seperti Usmanu, Usman, Affanu, Affan, Sufyanu, Sufyan, Marwanu, Marwan, dan Ramadanu, Ramadan. Lanjut kepada jenisnya yang keempat, ar-rabi, al-alamul ladzi ala waznil fi'li. Yang keempat, nama-nama yang mengikuti kepada wazan fi'il. Contohnya seperti Ahmadu, Ahmad, Anwaru, Anwar, dan Yazidu, Yazid. Lanjut kepada jenisnya yang kelima, al-khamis, al-alamul a'jamiyu. Yang kelima adalah nama-nama orang A'jam atau orang asing yang non-Arab. Seperti Ibrahimu, Ibrahim, Yaqubu, Yaqub, Wilyamu, William, Edwardu, Edward, atau bisa juga dalam bentuk nama-nama kota di luar Jazirah Arab. Seperti Pakistanu, Pakistan, dan Barisu, kota Paris. Kita lanjut kepada jenisnya yang keenam, as-sadis, as-sifatul lati ala wazni af'ala. Yang keenam yaitu kata-kata sifat yang mengikuti kepada wazan fi'il dengan wazannya af'alu. Dan biasanya kata sifat ini menunjukkan kepada makna warna, seperti abyadu, putih, ahmaru, merah, dan akhdoru, hijau. Kita lanjut kepada jenisnya yang ketujuh, as-sabi, as-sifatul lati ala wazni fa'lana. Yang ketujuh adalah kata-kata sifat yang mengikuti kepada wazan fa'lanu, seperti kaslanu, malas, jaw'anu, lapar, atsyanu, haus, godbanu, marah. Kita lanjut kepada jenisnya yang kedelapan, al-ismul makhtumu bi alifin mamdudatin. Yang kesembilan adalah lafaz isim yang diakhiri dengan alif mamdudah, ala wazni af'ila'a, dan mengikuti kepada wazan af'ila'u. Contohnya seperti aghniya'u, orang-orang kaya, asdiqa'u, teman-teman, atibba'u, dokter-dokter, aqwiya'u, orang-orang kuat. Kita lanjut kepada bagiannya yang kesembilan, al-ismul makhtumu bi alifin mamdudatin ala wazni fu'ala'a. Yang kesembilan adalah lafaz isim yang diakhiri dengan alif mamdudah dan mengikuti kepada wazan fu'ala'u. Contohnya seperti fuqara'u, orang-orang fakir, wuzara'u,
menteri-menteri. Zumala'u, teman-teman. Ulama'u, ulama-ulama. Kita lanjut kepada jenisnya yang ke-10. Al-ismul lazi ala wazni mafa'ila. Yang ke-10 adalah lafaz isim yang mengikuti pada wazan mafa'ilun, yang umumnya menunjukkan kepada makna tempat berjumlah jamak, seperti masajidu, masjid-masjid, ma'ahidu, pondok-pondok, fanadiku, hotel-hotel, makatibu, kantor-kantor. Kita lanjut kepada jenisnya yang terakhir, yaitu jenis yang ke-11, al-hadi asar, al-ismul lazi ala wazni mafa'ila. Jenisnya yang ke-11 adalah lafaz isim yang mengikuti kepada wazan mafa'ilun, yang umumnya menunjukkan kepada isim-isim yang berjumlah jamak, seperti manadilu, sapu tangan, mafatihu, kunci-kunci, fanajinu, mangkuk-mangkuk, karosiyu, kursi-kursi. Kemudian di bawahnya masih ada pembahasan tentang al-mamnu' minas sorfi. Al-mamnu'u minas sorfi yujarru bil fathati. Isim mamnu' minas sorfi dijar ataupun dimajurkannya dengan harokat fathah di akhirannya. Contoh kalimatnya seperti Zahabtu ila Zainaba. Saya pergi ke Zainab. Hadzal kitabu li Ahmada. Buku ini milik Ahmad. Ana min Pakistana. Saya dari Pakistan. Ammarun fi Landana. Ammar di kota London. Al-Ka'batu fi Makkata. Ka'bah ada di kota Mekah. Kita beralih ke halaman yang berikutnya. Al-majruru naw'ani. Kondisi isim yang dimajurkan itu ada dua jenis. Jenis yang pertama, al-awwal majrurun biharfil jarri. Jenis yang pertama adalah kondisi majrur ketika didahului oleh salah satu huruf jar. Kama fil amsilatis sabiqoti. Seperti pada contoh-contoh yang sebelumnya, baik itu didahului oleh huruf jarmin, ila ataupun fi. Untuk jenis yang kedua, asani majrurun bil idhofati. Jenis yang kedua yaitu kondisi majrur ketika berkedudukan sebagai mudhof ilaih ataupun idhofah kata yang disandarkan. Contoh kalimatnya seperti Baitu Zainaba jamilun. Rumahnya Zainab indah. Hada kitabu Ahmada. Ini bukunya Ahmad. Indi khomsatu mafatiha. Saya memiliki 5 kunci. Ukhtu Marwana maridotun. Saudari perempuan Marwan sakit. Kita perhatikan pada lafaz Zainaba, Ahmada, Mafatiha, dan Marwana merupakan lafaz isim mamnu minas sorfi yang berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Sehingga semua lafaz tersebut akhirannya dibaca majrur dengan harokat fathah. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada contoh diagram penjelasan di bawahnya. Baitu Zainaba, rumahnya Zainab. Di sini pada lafaz baitu berkedudukan sebagai mudhof dan lafaz Zainaba berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Contoh yang berikutnya, Kitabu Ahmada, bukunya Ahmad. Di sini pada lafaz kitabu berkedudukan sebagai mudhof dan lafaz Ahmada
berkedudukan sebagai mudhofun ilaih. Contoh yang selanjutnya, khamsatu mafatiha, 5 kunci. Di sini pada lafaz khamsatu berkedudukan sebagai mudhof dan lafaz mafatiha berkedudukan sebagai mudhofun ilaih. Begitu pula dengan contoh yang terakhir, ukhtu Marwana, saudari Marwan. Di sini pada lafaz ukhtu berkedudukan sebagai mudhof dan lafaz Marwana berkedudukan sebagai mudhofun ilaih. Jadi kita perhatikan pada contoh yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lafaz baitu, kitabu, khamsatu, dan ukhtu berkedudukan sebagai mudhof yang dibaca marfu dengan harokat dhammah di akhirannya. Dan lafaz Zainaba, Ahmada, Mafatiha, dan Marwana berkedudukan sebagai mudhof ilaih yang dibaca majrur dengan harokat fathah di akhirannya. Kemudian kita lanjutkan dengan penjelasan yang ada di bawahnya. Di sini terdapat 2 contoh yang berbeda antara yang satu dengan contoh yang lainnya. Pada contoh yang pertama, hadza li Muhammadin. Ini milik Muhammad. Majrurun bil kasroti li'annahu laisa mamnu'an. Pada contoh ini lafaz Muhammad dibaca secara majrurnya dengan harokat kasrotain. Dikarenakan lafaz Muhammad bukanlah termasuk ke dalam isim mamnu minas sorfi. Sedangkan pada contohnya yang kedua, hadza li Hamzata. Ini milik Hamzah. Majrurun bil fathati li'annahu mamnu'un minas sorfi. Pada contoh ini, lafaz Hamzah dibaca secara majrurnya dengan harokat fathah. Dikarenakan lafaz Hamzah termasuk ke dalam isim mamnu minas sorfi. Dengan mempelajari kaidah ini secara berulang-ulang, diharapkan agar kita bisa membedakan cara membaca isim mamnu minas sorfi dengan yang bukan mamnu minas sorfi. Sehingga dengan begitu, kita tidak akan keliru jika membaca isim-isim mamnu minas sorfi jika dalam kondisi majrur. Oleh karena itu, di kitab ini penulis memberikan juga contoh perbandingannya antara contoh yang benar dengan contohnya yang keliru. Kita baca dan bandingkan. Kitabu Muhammadin. Contoh ini benar. Lalu kitabu Muhammada. Contoh yang ini keliru. Karena lafaz Muhammad tidak termasuk ke dalam isim mamnu minas sorfi. Contoh yang selanjutnya, kitabu Hamzata. Contoh ini sudah benar. Lalu kitabu Hamzatin. Contoh ini keliru. Karena lafaz Hamzah termasuk ke dalam isim mamnu minas sorfi yang akhirannya harus dibaca majrur dengan harokat fathah, bukanlah dengan harokat kasroh ataupun kasrotain. Di penutup syarah kali ini, penulis memberikan beberapa contoh lafaz yang keliru. Kenapa bisa dikatakan keliru? Karena lafaz-lafaz tersebut semuanya termasuk ke dalam isim mamnu minas sorfi. Namun akhirannya dibaca dengan harokat tanwin dhammatain. Seharusnya semua lafaz tersebut dibacanya tidak dengan berakhiran tanwin, namun cukup dengan harokat dhammah saja. Dan lafaz-lafaz tersebut diantaranya Maryamun, yang benar adalah Maryamu, Hamzatun, yang benar adalah Hamzatu, Usmanun, yang benar adalah Usmanu, Ahmadun, yang benar adalah Ahmadu, Ibrahimun, yang benar adalah Ibrahimu,
abiyadun, yang benar adalah abiyadu. Kaslanun, yang benar adalah kaslanu. Agniyaun, yang benar adalah agniyau. Lalu fuqaraun, yang benar adalah fuqarau. Masajidun, yang benar adalah masajidu. Dan yang terakhir manadilun, yang benar adalah manadilu. Tamma bihamdillahi ta'ala wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Akhirnya dengan mengucapkan segala puja dan puji hanya milik dan bagi Allah Ta'ala semata, kita telah menyelesaikan keseluruhan pelajaran Durusul Lughoh yang ada pada jilid ke-1 ini. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan semua para sahabatnya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ikhwan dan akhwat semua yang telah mendukung pada proses pembelajaran Durusul Lughoh selama ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari pembelajaran ini dapat berguna bagi diri pribadi dan saudara kaum muslimin secara keseluruhan. Barakallahu fikum. Demikianlah materi pembelajaran dari kitab Durusul Lughoh jilid ke-1 Ad-Darsus Salis wal Isrun, pelajaran yang ke-23. Masih pembahasan tentang al-mamnu minas sorfi, isim-isim yang tidak boleh ditanwin akhirannya. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dan jika ada materi pembahasan yang terlewati, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang ada di daftar playlist video pembelajaran Durusul Lughoh pada channel ini. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.